Kepala Badan Riset di daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, selaku keynote speaker, dan selamat datang Bapak Wilda Rasali selaku narasumber podcast pagi di hari ini. Kita alhamdulillah memasuki seri ke-6 pagi hari ini bersama saya Kahir selaku host acara pagi hari ini. Topik yang akan diangkat berkaitan dengan hasil riset dari tim Universitas Wiraraja tentang transformasi community based tourism, digitalisasi dan keberlanjutan pembangunan pariwisata pedesaan di Kabupaten Sumeneb. Topik ini memang berkaitan dengan pariwisata dan sangat relevan dengan munculnya dan berkembangnya objek-objek wisata baru di Kabupaten Sumeneb. Objek-objek wisata baru tersebut tersebar di pedesaan dan ada hal yang sangat menarik yaitu adanya community based tourism. Community based tourism itu artinya adalah pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, tidak tergantung kepada APBN, APBD, atau APBDes. Dan hal ini tidak lepas dari inovasi dan kreativitas dari kepala desa. Sekaligus bisa menjadi tolak ukur kemampuan kepala desa dalam merangkul masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan partisipasi pariwisata pedesaan. Juga kemampuannya dalam memanfaatkan potensi desanya. Sehingga dalam hal ini juga menjadi ukuran kemampuan kepala desa dalam political leadership menjalankan pemerintahan desa. Hal ini juga sejalan dengan perspektif teoritis yaitu DMO atau Destination Management Organization atau tata kelola pariwisata, di mana di dalamnya ada aspek pemberdayaan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan finansial. Sebagaimana diketahui dalam istilah Madura, beda modal bisa model. Jadi ini adalah kepiawaian kepala desa dalam menggali dana dengan menggerakkan partisipasi masyarakat. Baiklah, untuk memulai live podcast pagi hari ini, kita ikuti dulu opening speech dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Bapak Beni Irawan, STMT. Dipersilakan Pak Kaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sebuah sosialisasi, sebuah publikasi dan diseminasi hasil riset yang pada hari ini adalah seri ke-6 yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb. Yang saya hormati Pak Iksan selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yang nanti juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakan mungkin yang sudah dilakukan oleh Disbud Parpora, kaitan dengan peningkatan pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Gimana kabar Pak Iksan? Sehat? Iya. Alhamdulillah, baik Mas Beni. Ya, selamat. Saya Alhamdulillah, ikuti. ya Ya, izin Pak, ini mulainya acara kegiatan ini agak bergeser, ya karena ada suatu hal yang seharusnya kita mulai dapat berjalan dengan lancar. Yang saya hormati pula dari Universitas Wiraraja
yang pada kesempatan hari ini akan memaparkan, akan menyampaikan hasil penelitian yang merupakan kerjasama antara Universitas Wiraraja dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb yang judulnya eh, beliau menyampaikan bahwa transformasi community based tourism ya adalah sebuah digitalisasi dan keberlanjutan pembangunan pariwisata pedesaan di Kabupaten Sumeneb. Pak Wildan gimana? Sehat? Iya, suaranya kayaknya unmute itu ya. Oke. Ya, baik. Dan yang juga saya hormati Pak Kahir selaku Sekban dan pada hari ini beliau bertugas selaku host nanti akan memandu seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, acara Love Podcast Brida ini adalah seri ke-6 dan setiap seri kita selalu menyampaikan dan memaparkan hasil-hasil riset dari para peneliti yang sudah melakukan kerjasama dengan Brida dan topiknya itu selalu selalu beragam ya. Dan hari ini adalah kaitan dengan pariwisata. Maka kami hadirkan Pak Iksan nanti akan memberikan beberapa pengantar ya sebagai pemicu juga kaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh tim peneliti dari Unija ini kan bahwa ada amanat Undang-Undang 11 2019 bahwa hasil penelitian dan pengembangan itu wajib dipublish dan ini adalah salah satu metode yang kami lakukan. Publikasi dan diseminasi itu banyak metode ya bisa dalam bentuk media cetak, ya, media informasi atau media elektronik semacam ini. Jadi kita menggunakan salah satunya metodenya adalah menggunakan live podcast ya. Jadi ada semacam acara diskusi yang nanti kami harapkan juga ada tanggapan mungkin dari seluruh peserta yang sampai saat ini adalah sekitar 63 partisipan yang sudah bergabung di dalam live podcast ini. Nah, atas dasar itu kami berusaha untuk memberikan informasi, mempublikasikan hasil-hasil riset yang sudah dilakukan oleh periset-periset atau peneliti yang sudah kita lakukan bentuk kerjasama. Baik, Bapak Ibu sekalian, pariwisata. Jadi pariwisata itu kalau di Kabupaten Sumeneb ini adalah hal yang sangat menjanjikan, gitu ya, sangat menjanjikan. Banyak sekali pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb, jenis-jenisnya mungkin yang bisa kita kembangkan, ya. Baik itu adalah wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata religi, atau mungkin ada wisata minat khusus. Nah, kaitan dengan wisata buatan, ini mungkin memantik peneliti untuk bisa meliti lebih dalam lagi kaitan dengan wisata buatan yang ternyata dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Ya, kemudian ada konsepsi yang namanya community based tourism atau bisa kita kenal dengan pariwisata berbasis masyarakat. Apa itu katanya pendekatan dengan pengembangan pariwisata ya, yang melibatkan masyarakat lokal yang ada di situ, yang gerakannya jemen, kemudian pengambilan keputusan sampai kepada pola-pola pemberdayaannya. Semuanya dilakukan murni di masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang coba nanti diteliti dan akan disampaikan hasil penelitiannya pada kita dan mudah-mudahan ini menjadi formulasi buat pemerintah daerah kaitan dengan penentuan kebijakan berikutnya. Ya, kaitan dengan pengembangan pariwisata dengan pola CBT, apakah itu memang perlu kita kita fokuskan atau mungkin dengan metode-metode seperti apa. Nah, itu nanti menjadi bahan evaluasi dan formulasi buat kami di pemerintah daerah tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ciri-ciri CBT itu pasti gerakannya adalah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat yang ada di sekitaran tempat wisata yang dibentuk secara mandiri
mandiri itu tadi. Ya, kemudian tentu adalah untuk melestarikan kebudayaan lokal dan sumber daya alam yang ada. Ya, termasuk di dalamnya adalah memeratakan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat dan yang terpenting adalah sebuah pola untuk memberdayakan politik masyarakat lokal. Nah, ini, ya, memberdayakan politik masyarakat lokal. Pola CBT itu sering dipakai dalam segala kegiatan. Salah satunya adalah kaitan dengan pengentasan kemiskinan. Itu bisa juga menggunakan pola CBT, Community Based Tourism ya, pengentasan kemiskinan. Nanti coba akan lebih didetailkan lagi ya kaitan hubungan antara upaya untuk pengentasan kemiskinan dengan pola-pola CBT yang bisa dilakukan dalam pengembangan pariwisata. Sementara mungkin itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diskusinya akan semakin mantap. Ya, kemudian nanti mungkin dari narasumber akan menyampaikan secara detail beberapa hal kaitan dengan kajiannya dan mudah-mudahan itu menjadi formulasi buat kami untuk bisa menyusun kebijakan yang lebih proaktif terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Baik, sementara itu dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Brida Live Podcast seri 6 dengan topik itu adalah transformasi community based tourism, sebuah digitalisasi dan keberlanjutan pembangunan pariwisata pedesaan di Kabupaten Sumeneb ini dapat berjalan dengan lancar dan dimulai. Terima kasih, kami tutup. Ya, terima kasih Pak Kaban Brida Sumeneb. Beliau sudah menjelaskan sepintas mengenai community based tourism. Dan jika kita cermati, memang gelegar pariwisata di Kabupaten Sumeneb ini sangat tinggi beberapa tahun terakhir ini. Dan masuknya Brida dengan melakukan riset ini sebagai pendekatan konseptual yang nantinya akan dipadukan dengan aksi-aksi nyata yang sudah dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Bapak Kepala Dinas Pariwisata ini, Pak Iksan, tentunya sangat sibuk sekali karena ratusan kalender of event, termasuk juga dalam rangka membina tempat-tempat wisata baru di Kabupaten Sumeneb. Oleh karena itu, bagaimana konsep termasuk implementasi dari beliau kita ikuti sebagai keynote speaker pada podcast pagi hari ini. Silakan Pak Muhammad Iksan selaku Kadis Pariwisata Sumeneb. Terima kasih Pak Hos, Pak Tahir, Mas Wildan, dan seluruh peserta podcast ini. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Jabar ya Qahar, wala haula wala quwata illa billah, Pak. Yang saya hormati Pak Kaban Brida, Mas Beni dari Unija yang sudah melakukan riset, Pak Hos, Pak Tahir. Pertama, saya merasa senang ketika Pak Kaban Brida itu menyampaikan kepada saya untuk melaksanakan di podcast yang secara langsung online dalam kerangka untuk pengembangan. Jadi, upaya pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Upaya memajukan objek wisata agar lebih menarik dan dapat menarik minat wisatawan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ini karena berbasis desa, maka ada beberapa hal menurut hemat saya sebelum nanti pemerintah turun tangan dalam pemberian informasi ataupun sosialisasi ataupun pelatihan tentang tata kelola objek wisata yang ada di desa masing-masing. Nah, berikut beberapa langkah yang mohon maaf dapat dilakukan ya.
dilakukan dalam pengembangan wisata desa. Pertama yang paling penting menurut saya, Mas Yudan, adalah mengikutsertakan warga. Jadi warga ini ikut serta. Contoh ini ya yang di Bukit Lenglen saya contohkan. Jadi anggaran yang ditopang itu adalah dari masyarakat. Jadi semacam ada saham ya. Saham kalau enggak keliru kemarin ketika datang ke sana itu sebelum berdiri, jadi per orang 2 juta. Nah, ada sekitar sampai ratusan warga ikut serta membiayai. Jadi kalau umpamanya 200 orang warga, teman-teman sudah 400 juta. Nah ini, jadi kalau mengikut sertakan tidak hanya sekedar tenaganya, pikirannya, tapi juga mohon maaf modalnya. Jadi nantinya ketika objek wisata ini berkembang, otomatis yang pada kemarin menanamkan sahamnya ya mendapatkan keuntungan atau dividen atas upaya yang sudah dilakukan dengan sahamnya. Dan harus ada, mohon maaf menurut hemat saya, kepastian hukum di pengelolaannya. Mohon maaf, ada beberapa di antaranya yang sudah terjadi, contoh di Pantai 9. Dulu pengelolaannya adalah oleh kepala desa, ketika berganti kepemimpinan, nah ini masih sampai sekarang masih belum clear. Nanti kepastian, maaf siapapun, nanti ex officio, siapapun kepala desanya, ini adalah milik masyarakat, tentunya adalah juga termasuk bagian daripada pengelolaan tersebut. Jadi tidak lagi, mohon maaf, ketika sudah pengelola desanya selesai, tetap ikut kepala desanya. Ini sering terjadi di kita, makanya menurut hemat saya, kepastian hukum terhadap pengelolaan itu harus jelas. Kemudian ya, di samping mengikut sertakan warga, juga ini, ada pengembangan produk. Jadi objek wisata itu tidak setelah berkembang dibiarkan begitu saja, tetapi terus ya dikembangkan, contoh spot-spotnya ditambah. Ya, contoh nggak usah jauh yang menjadi binaan kita. Satu ya Bukit Lenglen, ada Pantai Matahari. Jadi ketika berkembang tidak hanya sekedar kemudian untungnya kemudian dimanfaatkan dan dihabiskan, tapi juga dipola kembangkan kembali untuk mengembangkan sehingga destinasi itu semakin baik dan semakin memenuhi daya tarik. Kemudian yang ketiga, nah ini juga yang tadi dikembangkan dengan mengembangkan infrastrukturnya. Perlu saya sampaikan bahwa wisata itu ada 3 dalam hal pengembangannya. Pertama adalah daya tarik atau yang lebih dikenal dengan pertama adalah daya tariknya jadi A3. Ya, jadi A3. Yang pertama adalah daya tariknya, ya, attraction. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitasnya, dan yang ketiga adalah fasilitas pendukung, ya, amenitas. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kalau 3 ini sudah dipenuhi, insya Allah. Jadi makanya nanti akan saya sampaikan beberapa tugas pemerintah yang bisa untuk menjadi dorongan pengembangan. Tugas pemerintah yang pertama itu menurut kami yang sering kita lakukan adalah satu, melakukan pemberdayaan. Jadi pengelola destinasi wisata di desa itu kita undang untuk kita berikan pelatihan tentang tata kelola wisata atau objek wisata. Jadi bagaimana untuk menjaga kebersihannya atau yang lebih dikenal dengan sabta pesona wisata. Ini penting. Kenapa? Kalau dalam objek wisata tidak menerapkan sabta pesona wisata itu, tentunya mesti dalam keadaan tidak menarik, kotor, kumuh, tidak aman, dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga perlu kami sampaikan. Jadi tugas yang pertama adalah pemberdayaan itu. Tugas yang kedua, kami mengajak semua stakeholder untuk membranding bersama-sama. Jadi di samping kami memiliki ya IG atau media sosial untuk memasarkan pariwisata, kita juga ada bidang pemasaran pariwisata. Kita selalu membuat, ini termasuk diantaranya yang dilakukan oleh teman-teman Brida. Terima kasih Pak Kaban melakukan bagian dari upaya kita dalam menyampaikan informasi tentang objek wisata yang ada di daerah kita masing-masing, termasuk yang di desa wisata. Jadi branding kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita selalu memberikan bantuan keuangan kepada
desa wisata yang memang mengajukan dan memang perlu untuk kita berikan. Ini contoh di Pantai Lombang, Pantai Slopeng, kemudian kita Leng-Leng, kemudian Pantai Badur, Pantai Sembilan, kemudian juga Pantai Matahari, semua yang mengajukan kita tinjau, kita lihat, dan tentunya kita berikan bantuan keuangan untuk pengembangan itu. Dan itu swakelola, bukan kami, ya, agar apa mereka paham betul apa yang dibutuhkan. Terakhir yang perlu saya sampaikan Pak Kahir, juga dalam hal untuk langkah-langkah dapat mengembangkan wisata atau wisata desa itu adalah bagaimana bisa untuk memastikan atas keberlanjutan daripada operasional yang ada di objek wisata tersebut. Sehingga apa? Ini penting untuk dilakukan karena apa? Yang jelas manajemennya harus pas. Dan yang terakhir pula yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana untuk desa tersebut bisa mendigitalisasi desa wisata tersebut. Era sekarang adalah era digital. Kita tidak bisa promonya adalah manual. Karena itulah makanya ya, kita berharap di pengelola wisata itu harus ada ahli IT untuk bisa membuat branding wisata yang menarik agar orang tertarik. Karena alhamdulillah ini sebagai informasi, alhamdulillah Kabupaten Sumeneb tahun 2020 itu tahun 2021 pengunjung datang ke Kabupaten Sumeneb itu catatan di kami 250.000 orang atau pengunjung. Tahun 2022 alhamdulillah, jadi ini karena COVID-19 sudah berakhir landai dan kita bisa untuk membuka secara luas, akhirnya datanglah pengunjung ke Kabupaten Sumeneb sebanyak 1.052.000. Tahun 2023 kemarin, alhamdulillah kita catat pengunjung datang ke Kabupaten Sumeneb, baik domestik maupun mancanegara, itu 1.052.000. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan. Target untuk 2024 ini kita ditarget oleh keadaan dan atas arahan yang terhormat Pak Bupati itu ya minimal 1,5 juta. Per 31 Oktober kemarin, laporan anak-anak yang sudah mencatat ke bawah dari berbagai objek wisata yang dikelola, baik alam, ya buatan, maupun kuliner, maupun religi. Nah, itu tercatat sudah 1.384.000. Artinya ini masih tersisa bulan November dan Desember, insya Allah 1,5 itu bisa terlampaui ya, karena masih ada 2 bulan. Kalau saya perkirakan rata-rata pengunjung datang ke Kabupaten Sumeneb itu sekitar 200-300.000 orang. Ini sementara yang bisa saya sampaikan. Podcast ini atas Zoom kita ini, jadi pada dasarnya ya karena keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Dan Mas Widan, terima kasih. Terima kasih Kepala Dinas Pariwisata Bapak Muhammad Iksan. Ini poin-poinnya ini sudah mengcover apa yang dijelaskan dalam teori destination management destination management organization DMO. Ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan perspektif teoritis, dan ada satu hal yang memang ini sangat penting, nanti akan dijelaskan oleh Pak Wilda, yaitu mengenai kepastian hukum. Lain-lainnya aspek amenitas, aksesibilitas, finansial, marketing, branding, dan sebagainya, itu tadi sudah dijelaskan. Baiklah, perlu saya perkenalkan dulu narasumber ini, Bapak Dr. Wilda Rasali, SIP, MA. Sehari-hari adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unija Madura. Beliau ini adalah pakar politik sebenarnya yang sering menulis artikel, termasuk memberikan opini tentang politik nasional maupun politik lokal. Ya. Karir di pendidikannya juga dimulai dari S1-nya
Universitas Muhammadiyah Jember, lalu S2-nya di Universitas Gadjah Mada, dan S3-nya di Universitas Jember. Alma mater dengan Pak Kahir. Ya. Nah, ini sangat aktif dalam wacana-wacana politik, termasuk opini politik. Dan pada kesempatan ini bersama timnya meneliti tentang transformasi CBT, Community Based Tourism, digitalisasi, dan keberlanjutan pembangunan pariwisata pedesaan di Kabupaten Sumeneb. Siap. Menariknya penelitian ini, lokusnya ini tidak hanya pada satu tempat. Tetapi ada 6 tempat, yaitu di Bukit Tawab, Pagar Batu, lalu Pantai Matahari, Lobuk, Bluto, lalu Sawah, Kalinabato, Lenteng, ya, lalu Pantai Tanaros, Abunten, juga Pulau Gliang, ya, di Lekung, dan wisata pasir di Lekung. Jadi ada kurang lebih 6 lokus penelitian, sehingga ini juga berkaitan dengan data sudah representatif untuk dipresentasikan pada pagi hari ini. Silakan Pak Wilda. Ya, terima kasih Pak Kahir, terima kasih Pak Kahir senior, hari ini moderator, senior di kampus dan juga di alma mater. Tentu ada banyak hal yang perlu saya gali dari Pak Kahir nanti terkait dengan perkembangan, karena basicnya sama di kebijakan, ya Pak Kahir juga di pembangunan. Yang saya hormati Pak Kaban, Pak Beni, izin saya panggil nama akrab Pak Beni, Pak Kaban, dan Pak Kadis Disbud Porapar, Pak Iksan, saya hormati. Izin menyampaikan beberapa hal, tapi sebetulnya saya cukup apresiasi Pak Kahir ketika ada Pak Kaban menyampaikan ini perlu dipublish, dan saya bagian dari seri yang ke-6, bahwa sebetulnya di berita itu melalui podcast ataupun melalui ada artikel itu kan yang Keraton itu, kami juga mencoba sebagai bentuk tanggung jawab akademisi itu untuk bisa dibaca oleh beberapa orang. Ada artikel, ada buku yang sudah kami persiapkan. Tentu ini kontribusi yang menarik dari Brida. Kemarin ada mahasiswa yang coba konsultasi dengan saya berkaitan dengan skripsi. Salah satu, mungkin nanti bisa ketemu dengan Pak Kahir, Pak Kaban, salah satu yang ingin dilihat adalah bagaimana kontribusi Brida ini menjadikan suatu konsep yang berorientasi pada landasan kebijakan OPD-OPD. Ini bagian dari terobosan yang dipublikasi, penelitian sudah banyak, kerjasama dengan kampus-kampus, harapannya itu kan menjadi referensi kebijakan publik ataupun pembangunan di beberapa OPD. Dan kebetulan yang berkaitan dengan kami yang diteliti itu kaitannya dengan yang Pak Iksan, yaitu pariwisata. Saya hanya menjelaskan ini Pak Kahir, dan beberapa pemirsa yang peserta yang podcast ini. Konsep awal sih sebetulnya pengembangan desa itu, peluang pengembangan desa itu kan melalui UMKM dan melalui pariwisata. Tetapi UMKM itu kadang tidak bisa menyentuh terhadap secara menyeluruh gitu. Oleh karena itu ini harus disentuh dari pariwisatanya. Kalau pariwisatanya bisa berkembang, UMKM itu bisa masuk pada wilayah itu. Dan ketika masuk, maka potensinya, maka pakai 3 variabel dalam penelitian kami itu, ada community based tourism, kemudian ada digitalisasi sebagai modernisasi perkembangan hari ini, lalu keberlanjutan. Keberlanjutan itu pakai teorinya Sechat misalnya. Itu keberlanjutan itu sebetulnya 2020 sampai 2015 ada MDGs. Itu konsep yang cukup ambisius sih dari PBB melalui 8 agenda. Kemudian dilanjutkan 2015 sampai 2030 namanya SDGs, sampai kemiskinan, sampai kemudian meningkatkan ekonomi, lingkungan, etik, kelautan segala macam itu. Lalu disimpelkan oleh teorinya Sechat itu sesederhana 3 sih sebetulnya, yaitu social inclusion itu sama economic development sama environmental ethic. Apakah ada perkembangan sosialnya, apakah ada dampak sosialnya, apakah ada dampak ekonominya, atau ada juga lingkungan etiknya. Jadi yang mau saya lihat misalnya di pariwisata, dikembangkan pariwisatanya, ekonomi yang dikembangkan, tetapi rusak pada lingkungannya, kan rata-rata begitu. Itu yang mau kita teliti sehingga 3 kolaborasi ini, wisata berkembang, dampak ekonominya bagus, dampak sosialnya bagus, dan tak merusak lingkungan. Dan kami meneliti misalnya di Tanah Ros itu, bahkan di Bukit Lengleng itu,
wah ini kan ada pengeboran itu yang Belirang itu. Ini airnya kan sudah pakai apa namanya ya? Kalau di kolam itu pakai zat kimia lah misalnya. Kemudian juga ini kan dibuang, bagaimana dengan lingkungannya? Justru bagus ini Pak katanya. Ada kesuburan di samping lingkungan itu yang akhirnya dari pembuangan kolam limbah kolam itu pada lingkungan sekitar justru semakin produktif. Bahkan misalnya di musim kemarau yang jarang air, ini bisa difungsikan ke itu. Wah ini masuk sudah pada lingkungan etiknya. Sama dengan misalnya di pantai Matahari, itu berangkat dari environmental etiknya. Jadi sampah-sampah yang sembrautan di pinggir pariwisata, lalu kemudian ada imajinasi dari pemerintahan desa dikelola menjadi pariwisata. Itu di lingkungan di environmental etiknya, lain di pengembangan ekonominya, lain di sosialnya misalnya. Oleh karena itu, secara sederhana misalnya saya sampaikan, potensi pariwisata ini penting untuk menjadikan desa ini mandiri. Desa ini maju, desa ini berkembang, karena dampaknya, maka kami ambil 3 konsep itu, dampaknya bisa pada ekonomi, pada sosial. Cuman garis besarnya, kami pakai teorinya community based tourism. Saya agak gugup misalnya diskusi dengan Pak Kahir karena cukup ini di community based tourism kemarin disinggung pakai teorinya siapa Mas Hildan gitu. Pakai teori ini yang kemudian saya harus dalami. Bahkan tadi saya belajar ini pakai teori mana yang pas kira-kira. Nah, CBT itu desa berkembang, digitalisasinya juga masuk, kemudian keberlanjutnya juga masuk, tetapi harus CBT. Ngapain misalnya desa berkembang tetapi ini dimanfaatkan oleh satu orang misalnya. Itu berarti nggak masuk pengembangan pemberdayaannya. Desa juga sudah digital, tetapi CBT-nya nggak masuk, community based tourism-nya nggak masuk, pemberdayaan nggak masuk. Sehingga kita kolaborasikan 3 variabel itu, community based tourism, digitalisasi, dan keberlanjutan. Tadi keberlanjutan sudah disinggung, saya mau singgung ke CBT-nya. Kalau ke digitalisasi, setelah ini lah Pak. Nah di CBT itu, saya pakai teorinya Etsuko Okazaki, itu tahun 2018. Sebetulnya ada 4 variabel. Kita mungkin sering melihat itu CBT itu pengelolaan berbasis masyarakat. Etsuko itu bilang partisipasi masyarakat, kemudian redistribusi kekuasaan, proses kolaborasi sama modal sosial. Ada 4 hal itu yang penting sebetulnya CBT itu variabelnya. Ada partisipasi warga, ada redistribusi kekuasaan, ada proses kolaborasi, ada model sosial. Nah, di 4 hal itu dirinci secara cukup dalam. Misalnya, di partisipasi warga, bagaimana partisipasi warga, bagaimana warga terlibat dalam pengembangan pariwisata menurut Okazaki. Okazaki itu merinci sampai 8. Satu misalnya, manipulation. Jadi, bagaimana warga ini dimanfaatkan agar bisa dikembangkan pada produktivitas dan daya tarik. Karena kan masyarakat misalnya banyak yang nggak tertarik, masyarakat itu ada potensi, tapi masyarakat diam. Nah ini siapa sih yang mencoba memanipulasi itu? Apakah pemerintah desa, apakah tokoh, apakah pemerintah daerah? Maka ini penting juga digerakkan, jadi tidak dibiarkan sendiri. Kemudian yang kedua ada terapi. Terapi itu menurut Okazaki itu, yaitu penyesuaian. Jadi ada wisata, ini potensi pada wisata buatan yang banyak turis-turis misalnya. Tetapi di situ ada nilai-nilai masyarakat yang bertolak belakang. Nah itu bagaimana menerapi itu, menyesuaikan potensi orang luar masuk membawa budaya, sementara di samping di lingkungan masyarakatnya itu ada budaya yang kental. Nah ini kalau tidak bisa diterapi, bahasanya Ozaki ini nggak bisa berkembang. Bagaimana cara menyesuaikan ini? Ini wisata berkembang, tetapi masyarakat juga menerima. Siapa kira-kira apakah wisatanya didesain sesuai dengan nilai, atau nilainya coba ditolerir agar bisa menerima, agar bisa terbuka. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga di lingkup partisipasi itu ada information. Informasi itu dibentuk, masyarakat harus diberikan pemahaman, diberikan hak, diberikan penjelasan, diberikan informasi yang seluas-luasnya. Ini apa nanti orientasinya, ini apa nanti potensinya, ini apa nanti dampaknya. Lalu ketiga ada konsultasi, ruang bagi masyarakat. Ketika sudah 3 hal dilakukan, ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktif, dorongan untuk dia bisa mengomentari, dia bisa ngeluh, atau dia bisa berbuat dan lain-lain, itu ruang konsultasi. Lalu yang kelima itu ada placation, itu menegaskan. Mungkin proses ini menegaskan ini bagian dari kepastian hukum ya. Masyarakat posisinya di mana? Ini harus diperjelas. Dalam partisipasi itu misalnya kayak keuangan ini
dia harus berposisi seperti apa, kemudian dia dapatnya apa. Di partisipasi dia sebagai apa ini harus diperjelas, sama partnership. Partnership, masyarakat juga terlibat, kemudian delegated power. Nah ini yang penting, delegated power itu ada pendelegasian. Ada pendelegasian karena masyarakat kan perlu dikoordinasi, ada pendelegasian baik dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah desa, didelegasikan ke masyarakat, lalu yang terakhir yang 6 itu citizen control. Masyarakat itu juga diberikan ruang untuk mengontrol terhadap perkembangan pariwisata. Itu di variabel pertama saja, di partisipasi aktif, di partisipasi warga. Di partisipasi itu ada 8 variabel bahwa masyarakat terlibat itu ya poin-poinnya ada 8 itu yang harus dijaga. Kemudian pada redistribusi kekuasaan, pada proses kolaborasi, sama yang terakhir itu pada modal sosial. Modal sosial itu bagian dari apakah masyarakat juga terlibat dalam pemodalan, bagaimana mekanismenya, bagaimana sistemnya. Maka poin yang terakhir sebetulnya yang kemarin sempat saya ditekan oleh Pak Kahir, tolong diperjelas bagaimana promosi pariwisata itu juga bagian dari memperjelas modal sosialnya. Modal sosial, apakah itu modal sosial bagi keuangan atau modal sosial bagian dari ketenagaan dan segala macam untuk pengembangan pariwisata. Itu yang GBT. Kemudian di aspek GBT ini ada beberapa pariwisata yang 6 yang saya lihat itu di Sumeneb itu, misalnya Bukit Lengleng ini sudah kuat sekali partisipasi GBT-nya itu. Hanya mungkin di di distribusi kekuasaan juga ada, masyarakat juga bisa membuat keputusan, bisa mengusulkan dan segala macam. Di proses kolaborasi juga ada, modal sosial ada, tetapi tadi juga disinggung oleh Pak Kadis itu yang di bagian digitalisasi. Secara umum, 6 yang kami teliti itu di aspek pengembangan digitalisasi ini masih cukup perlu dioptimalkan sekali, perlu dioptimalkan. Misalnya, digitalisasi yang cukup sederhana itu, kan ada 8 kalau tidak salah, digitalisasi itu mulai dari pelatihan dan segala macam. Sumeneb itu di beberapa desa hanya pada pengembangan media sosial. Dan media sosial itu yang kami deteksi itu hanya di Bukit Sawah, itu yang dia punya web, dia punya medsos, lalu dikembangkan di situ. Kemudian di daerah sih, mohon izin Pak Iksan, kayaknya tidak cukup optimal juga mempromosikan dan tidak cukup banyak pengikut-pengikutnya. Kemarin yang kami anggap di Bukit Lengleng sudah cukup bagus, gimana cara memasukkan digitalisasi pada pemasarannya, pada konsep layanannya, pada krisnya di situ dan segala macam, itu masih dalam proses pengupayaan. Nah, di aspek itu yang mungkin perlu ditekankan. Kita lanjut apa diskusi Pak? Lanjut dulu Pak diskusi. Lanjut, silakan. Nah, oleh karena itu pertama itu secara konseptual, kemudian yang kedua secara data dan fakta, kalau tadi disinggung oleh Pak Kahir itu, di 3 variabel itu, amatan kami yang perlu dikembangkan itu di digitalisasinya. Digitalisasi pariwisata pedesaan, agar daya tariknya, daya kunjungnya, dan lain-lainnya itu semakin optimal. Oleh karena itu, karena ini basisnya adalah basis riset dan penelitian, akhirnya kami menemukan beberapa rekomendasi Pak Kahir terkait dengan riset yang kami lakukan. Kami juga setelah kami presentasi di Brida meneliti 6 pariwisata, termasuk juga yang di Lombang itu di Bukit Pasir, itu pariwisata yang cukup unik, cukup bagus. Bahkan kami sempat konfirmasi ke beberapa ini, kami coba setting itu, ini bagian dari wisata yang unik se-Indonesia gitu. Ya, belum ada yang lain kira-kira. Kampung pasir, ada kampung terapi. Tetapi dampak pada ekonomi masyarakatnya, dampak pada lingkungan sosialnya, ini masih belum optimal. Sehingga itu yang perlu kita kaji, sehingga melahirkan beberapa rekomendasi. Ada 8 rekomendasi yang sempat kami rumuskan berkaitan dengan studi yang kami lakukan selama 2-3 bulan ini, yaitu integrasi digital pengelolaan pariwisata pedesaan. Jadi ada wisata pedesaan yang sudah punya digitalisasi. Digitalisasi itu banyak ya, bukan hanya di promosi, tetapi juga di lingkungannya. Bahkan dia baru masuk sudah ada gelang, kris, kami yang sempat ke beberapa pariwisata digital itu. Kemudian siapa yang berkunjung itu sudah terdata, sudah masuk. Di daerah-daerah ada CCTV, kemudian pembayarannya
orang sudah nggak pakai ini dan segala macam itu. Dan itu terintegrasi baik di lokal wisata, ke desa, ada promosinya, ke daerah juga begitu. Kemudian edukasi dan literasi digital pengelolaan pariwisata. Nah, edukasi itu penting bahwa sudah banyak yang melakukan apa namanya, antara ikut ya, jadi pengelola sudah ikut latihan-latihan, tetapi nanti pada sistem implementasinya. Poin yang paling terakhir itu Badan Promosi Wisata yang kemarin selalu disinggung dalam sesi diskusi. Badan Promosi Wisata amatan kami, menurut itu masih perlu kembali dikembangkan. Tahun 2017 itu dibahas di DPR bersama pemerintah untuk melahirkan Badan Promosi Pariwisata. Di beberapa daerah sudah cukup ada dan berkembang, termasuk di Malang, di Rembang, dan ini. Itu Pak Kahir, bagian dari rekomendasi yang mungkin nanti perlu diperjelas dalam sesi diskusi. Terima kasih Pak Kahir. Oke, baiklah Pak Wilda dan kepada para peserta podcast pagi hari ini. Selanjutnya ingin digali informasi lebih detail, terutama nanti juga masukan-masukan dari peserta podcast pagi hari ini, sehingga nanti bisa memperjelas sekaligus memperluas objek bahasan dari riset tim FISIP Unija ini. Sebagaimana tadi dijelaskan berkaitan dengan community based tourism, digitalisasi dan keberlanjutan pariwisata atau sustainable tourism, tiga hal itu. Ini berkaitan dengan community based tourism. Tadi Pak Kadis Pariwisata sudah menjelaskan berkaitan dengan kepastian hukum. Betul. Karena kalau sudah ada kepastian hukum nanti akan bisa menopang terhadap keberlanjutannya. Terutama ketika ada suksesi kepemimpinan di desa. Gitu. Jadi pertanyaan dari 6 lokus penelitian yang tadi kami sebutkan itu bagaimana berkaitan dengan regulasi CBT-nya? Karena masyarakat nanti bisa lebih jelas tentang sense of belonging, lalu reward atau keuntungan diperoleh dari investasinya itu. Silakan Pak Wilda. Itu yang sebetulnya beberapa desa yang sudah maju, misalnya kayak Lombok itu pantai Matahari, kemudian di pantai di ini Bukit Lengleng. Ketika kami diskusi dengan kepala desanya, bagaimana keberlanjutan nanti Pak? Itu yang saya khawatirkan. Jadi tidak dalam rangka ini kepentingan politik untuk selalu berkuasa. Silahkan siapapun yang berkuasa, tetapi kami masih belum menemukan bagaimana regulasi kalau diganti gitu nanti apakah maju atau tidak. 2 kasus yang sudah terjadi, misalnya hasil amatan kami ya, nanti kita boleh diskusi seperti wisata keris misalnya, kemudian wisata Pantai 9, ada perubahan pola pengembangan setelah pergantian kekuasaan, dan itu berdampak sekali. Oleh karena itu, kegelisahan kepala desa, kami hanya merumuskan pada konsepnya Okazaki itu pada redistribusi kekuasaan. Redistribusi kekuasaan itu berarti memperjelas siapa memang sudah disinggung ya, siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara kekuasaan itu bertahan dalam rangka pengelolaan itu. Maka sebetulnya kalau di ada badan promosi, kemudian ada pengembangan CBT ini tidak melulu sebetulnya diserahkan langsung kepada masyarakat sih. Tetapi ada keterlibatan pemerintah daerah, baik dinas itu ataupun kepala desa yang juga memberikan payung hukum ketika nanti berganti pemerintahan. Karena community based tourism itu tidak selepas ini langsung masyarakat yang mengelola. Bahkan misalnya nanti ganti kepala desa atau kadang ganti pengelolanya, BUMDesnya, ini sudah lain, propnya lain. Oleh karena itu bisa diatur di tingkat desa melalui kami masih belum menemukan desa yang membuat ini peraturan desa sama peraturan kepala desa. Peraturan kepala desa. Jadi payung hukum pada tiap-tiap ini masih belum disusun. Tapi kalau pakai peraturan desa sama peraturan kepala desa, ganti desa lagi, itu buat lagi peraturan yang baru. Sehingga nanti yang namanya kolaboratif, integratif, kayaknya perlu ada intervensi dari pemerintah daerah, dan itu sudah diberikan ruang oleh konsepnya. Tetapi intervensi tidak dalam rangka bagaimana mengatur-ngatur masyarakat, karena biar tidak hilang konsep GPT-nya. Tetapi memberikan kepastian dan payung hukum. Nah, sama juga dengan yang ini, yang kami rekomendasikan BPP
BPD, Badan Promosi Pariwisata, itu diatur dalam peraturan bupati. Diatur dalam peraturan bupati, diatur dalam bahkan bisa jadi perda, dan itu dirumuskan oleh badan legislatif, walaupun badan ini adalah badan swasta, dan keuangannya bisa hibah. Tetapi bisa dipayung hukum melalui itu, agar nanti siapapun yang mengganti, kalau macam-macam bisa digugat pakai peraturan itulah. Kira-kira begitu, Kepala Desa gitu. Gitu Pak Kahya. Ya, ini berkaitan dengan teori administrasi negara, Ya. distribution of authority, pembagian kekuasaan di ya. desa. Ada lembaga pemerintah desa, ada BPD, ada BUMDes. BUMDes ya. Dari 6 lokasi riset itu, apakah ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada BUMDes atau bagaimana sebagai institusi yang mengurus tentang objek wisata itu? Beberapa ada seperti yang ini Bukit Lengleng, itu murni BUMDes yang ngelola. Tapi inisiatifnya dari kepala desa, kemudian intervensi pekerjaannya awalnya itu dari kepala desa, setelah ada ada komitmen, ada daya tarik dari masyarakat untuk serius untuk mengelola itu, silahkan BUMDes yang mengelola. BUMDes yang mengelola. Bahkan misalnya kalau di Bukit Tawuf itu kepala desa sudah mulai tarik diri pada wilayah itu. Nah ini kalau dibiasakan begitu, nanti memberikan pembelajaran juga, siapapun nanti kepala desanya, biar BUMDes langsung yang mengelola. Nah, problemnya karena ini kan politik kan agak ruwet sekali gitu. BUMDesnya diganti lagi gitu. BUMDesnya diganti jadi nggak jalan. Nah, kemudian ada beberapa desa yang masih dikelola langsung oleh desanya. Jadi BUMDes yang mungkin berkaitan dengan SDM ya, bagian SDM sehingga BUMDes tidak begitu optimal. Kalau dibilang semuanya, ada beberapa yang belum, tetapi contoh kasus yang sudah oke dalam distribusi itu, power dan kekuasaan itu di Bukit Lengleng, Bukit Tawuf itu. Pelan-pelan kepala desa sudah kayaknya nggak mau tahu pada wilayah itu sudah. Jadi diserahkan ke BUMDes, bahkan diserahkan kepada masyarakat, mau dikelola seperti apa sudah ada begitu. Ya, jadi dari perspektif DMO, Destination Management Organization, ini berarti perlu ada penguatan organisasinya ya. Betul. Dalam PTN ini tentunya Dinas Pariwisata, DPMD, dan OPD lainnya ini perlu segera masuk, terutama dalam rangka yang pertama memberikan kepastian hukum dengan adanya regulasi desa itu. Yang kedua menjamin keberlanjutan. Yang ketiga adalah penguatan organisasinya. Sehingga mengarah kepada teori administrasi negara, distribution of authority itu jelas. Apalagi juga kepala desa tidak bisa dipisahkan dengan BUMDes. Dalam komposisinya, termasuk juga BPD. Jadi ini akan lebih menguatkan institusi dalam pengelolaan objek wisata, sekaligus memberikan jaminan kepastian untuk jangka panjangnya. Betul. Di konsepnya sudah ini sih misalnya, BUMDes itu dibentuk oleh desa, kemudian yang dikembangkan itu BPD itu juga mengontrol kebijakan dan pemerintahan gitu. Itu di konsepnya. Tetapi kadang di realitasnya kita kan agak kayak BPD itu dibentuk jadi tidak melalui mekanisme yang demokratis dan segala macam gitu. Kadang begitu. Kemudian rata-rata intinya BUMDes ataupun BPD ini murni asli orangnya desa. Jadi pengikut-pengikutnya desa gitu. Sehingga kalaupun nanti kepala desa ini kan agak lembaga-lembaga ini sudah tidak punya kekuatan di bawah kekuatan kepala desa. Oleh karena itu, cara konsepnya ini perlu dikawal betul oleh pemerintah daerah terkait bagaimana BUMDes ini kuat, bagaimana BPD ini kuat. Jadi nanti pergantian kepala desa, siapapun yang mengganti misalnya ini bisa bergerak mandiri. Baik dikuatkan oleh payung hukumnya ataupun dikuatkan oleh model pengawasannya. Tetapi kadang yang dikhawatirkan oleh pemerintah desa, oh ini kalau kuat sekali kolaborasinya sulit gitu misalnya. Ada yang banyak begitu. Oleh karena itu kadang ya dibentuk orang loyalitasnya. Cuman risikonya kalau ganti gitu. Ada yang problem kepala desa yang tidak legowo gitu. Jadi masih mau mengelola. Jadi syukur-syukur kalau ada kepala desa yang sudah ganti, sudahlah nggak usah ikut campur, biar dikelola, kita pantau. Kalau ternyata pola tidak bagus, kita adukan, kita koreksi, kita kritik, ya begitu. Iya. Jadi kalau dalam jangka panjang itu sebenarnya seperti tadi diharapkan itu ada pembinaan dari pemerintah daerah ke desa, terutama untuk penguatan regulasinya,
administrasinya. Sehingga ketika ada konflik atau hal lain, sebagaimana tadi salah satu kasus disampaikan oleh Pak Kadis Pariwisata itu, bisa diantisipasi dini, terutama untuk menjamin keberlanjutan pengelolaannya. Dan ini kebetulan ada dari Bapeda menanyakan bagaimana perspektif akademis melihat dampak transformasi digital terhadap pariwisata komunitas di daerah pedesaan. Ada 3 pertanyaan ini. Yang kedua, apakah digitalisasi selalu memberi dampak positif? Yang ketiga, bagaimana pendekatan yang ideal untuk mengedukasi masyarakat desa? Silakan, itu gimana? Saya melihat 3-tiganya hampir sama ya. Itu berkaitan dengan digitalisasi, hanya yang dilihat tentang transformasi, dampak, dan pendekatan. Dan Sumeneb itu, di awal saya sampaikan itu, di pengembangan pariwisata itu belum perlu dioptimalkan. Di pengembangan pariwisatanya, di bidang digitalisasi, yang digitalisasi itu dikelola langsung oleh pariwisata, wisata desa, ataupun pemerintah desa. Di luar itu, yang banyak berkembang, orang tahu kan dari medsos kan, orang tahu dari digital, tetapi tahunya itu dari pengunjung. Kami menemukan ada banyak TikTok, ada banyak IG dan segala macam, yang sampai viewernya itu ribuan, ratusan ribu itu, tapi itu dari pengunjung. Kalau kami cek mana yang punya pengelola, ini masih 1-2 yang ada, bahkan belum menyiapkan itu. Nah, itu yang perlu disiapkan juga oleh pengelola, baik secara mandiri atau menggandeng influencer yang sudah populer, sudah banyak viewernya. Terus yang kedua, sementara ini dampaknya masih positif dan besar sekali. Dampaknya sangat bagus sekali. Orang tahu itu kan tahunya dari medsos, tahunya dari digital. Cuman digitalisasi ini hanya sebatas promosi hari ini. Sebatas promosi, sebatas medsos. Bahkan kalau saya lihat itu dalam perspektif akademis itu, digitalisasi itu mencakup 4 hal. Melalui pelatihan, melalui kesadaran masyarakat, melalui pembinaan, melalui manajemennya yang harus digital, bukan hanya pada aspek promosi. Tetapi paling tidak promosi sebagai pintu awal untuk membuat daya tarik masyarakat, untuk mengenalkan masyarakat untuk terlibat di situ. Pendekatan yang ideal untuk mengedukasi masyarakat adalah ya masyarakat kan ini tidak banyak tahu tentang digitalisasi, tetapi hampir semua di tiap KK, di tiap rumah, misalnya kayak di kemarin yang disinggung itu oleh Pak Iksan itu, lagi-lagi Bukit Tawah Pak Kahir, ada 300 KK yang berpartisipasi dalam modal sosial. Itu hampir semuanya pasti punya HP. Walaupun tidak dipegang oleh setiap kakak punya HP. Hanya pada edukasi bagaimana HP itu termanfaatkan untuk pengembangan pariwisata. Jadi tiap-tiap HP itu, jadi masyarakat itu jangan hanya membantu modal, tapi dia mempromosikan, dia juga mengedukasi, dia juga memberikan pemahaman kepada masyarakatnya, kemudian kepada publik bahwa ini adalah wisata yang cukup menarik, yang kami kelola secara bersama-sama di lingkungan masyarakat. Masyarakat banyak punya HP, banyak punya Android, tetapi pada edukasinya perlu kita lakukan secara bersama-sama untuk kesadaran dan pengembangan. Ya. Jadi kembali kepada tadi CBT itu, ini faktor yang pertama yang harus segera dibenahi dalam rangka penguatan kepariwisataan, terutama wisata pedesaan. Itu adalah penguatan kelembagaan. Ya. Kalau itu misalnya diberikan kepada BUMDes, maka secara otomatis BUMDes itu harus concern, harus inovatif. Dan yang jelas ini adalah kepada digitalisasi sesuai dengan abad informasi sekarang ini. Betul. SDM-nya juga ya. Cuma ini yang jadi pertanyaan juga, ketika digitalisasi ini hanya menekankan kepada marketing dan branding. Nah, itu kira-kira bagaimana kondisi existing dari masing-masing objek wisata itu? Ya, pada ini kan kalau yang murni misalnya, yang kami kunjungi ya, yang ke Malang itu, paling tidak ada 4 hal sih yang ini sih. Misalnya keamanan pariwisata. Pariwisata buatan itu kan, di pariwisata kan banyak banyak problem, banyak dan segala macam itu. Keamanan pariwisata itu minimal tiap titik itu ada CCTV. Itu kan bagian dari pengembangan digital. CCTV, ada record dan segala macam. Itu sudah terpantau. Orang yang ke sana aman dan aman secara digital. Dan itu nggak perlu pakai satpam, pakai apa. Dan itu juga mengurangi kan, mengurangi memangkas biaya dan segala macam. Wisata yang sudah ada itu. Kemudian yang kedua, yang kami sampaikan tadi itu, bahwa orang sudah bisa memesan
Jadi yang wisata-wisata maju itu, dia sudah bisa memesan kapan mau ke sana, bahkan kalau ada penginapannya itu kan biasanya antri. Iya. Kami akan ke sana, ini sudah melalui digital. Kemudian di pembayaran pun hari ini kadang dompet itu isinya tidak seberapa, tetapi HP kan saldo kan ada di HP, pakai kris dan itu bisa lebih cepat. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mulai dari produk digitalisasi produk gitu. Kayak sterilisasi. Jadi kalau dia pakai pengembangan digital, produk-produk itu kan biasanya steril. Kelihatannya di situ. Wah, ini produknya bersih, ini produknya bagus dan segala macam. Itu sudah bagian dari, ini sudah agak modern lah gitu. Bagaimana eksistensinya? Kalau hanya pada pengembangan itu yang saya sampaikan Pak Gir. Kalau hanya pada pengembangan Sumeneb itu kan masih di promosinya, di promosinya, di medsosnya. Itu pun yang menjadi evaluasi kami, bukan promosi yang dilakukan oleh pengelola, tetapi oleh pengunjung. Jadi orang taunya dari mana, misalnya ada wisata menarik di sini, oh dari medsos, dari ini. Medsosnya siapa gitu? Itu pengunjung, ya, jarang yang pengelola. Ya. Ini kalau memperhatikan teori dari DMO, Destination Management Organization, atau tata kelola destinasi wisata itu, dari beberapa variabelnya itu seperti pemberdayaan masyarakat, ini dianggap sudah berhasil, sudah cukup berhasil begitu. Karena kepala desa dengan inovasinya dan kebersamaannya mampu merangkul masyarakat. Betul. Hanya yang jadi pertanyaan lainnya ketika berkaitan dengan variabel-variabel lainnya, misalnya aksesibilitas ke tempat wisata, seperti misalnya di Pantai Matahari. Betul. Bagaimana akses roda 4, termasuk juga amenitas, kenyamanan, fasilitas kenyamanan itu, seperti misalnya toilet dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu daya tarik. Daya tarik ini jelas harus dinamis karena harus berubah-ubah, tidak itu saja. Nah, perspektif teoritis seperti ini dari hasil riset Pak Wilda itu bagaimana itu? Iya. Pemberdayaan, aksesibilitas, dan daya tarik. Kami di pemberdayaan seperti yang Pak Gir sampaikan sudah mulai terberdaya, masyarakat dilibatkan. Ada satu problem Pak Gir. Misalnya masyarakat terberdaya dalam pengembangan pariwisata, masyarakat dilibatkan, bahkan di modal sosial dilibatkan. Tetapi ada juga, ini dibuatan ya yang tak perlu saya sampaikan juga, dia tidak terberdaya dalam UKM-nya. Jadi ini wisata menarik, wisata maju, tetapi UMKM-nya, produk-produknya itu bukan produk-produk masyarakat gitu. Nggak perlu sih produk masyarakat lokal, masyarakat desa setempat itu. Bisa kerjasama dengan desa daerah Ampuntan itu, ada desa yang tidak pariwisata, tapi ada yang produk lokalnya, UMKM-nya, misalnya keropok apa segala macam, bisa kerjasama dengan itu. Sehingga di pariwisata itu ada pemberdayaan ke pengembangan pariwisata, omsetnya juga masyarakat, ada pemberdayaan UMKM. Pastilah orang ke sana itu pasti jajanan dan segala macam. Dan saya pernah boleh jemput produk, misalnya janganlah ada, kalau minuman itu kan banyak kan, jangan minuman instan, jangan mie instan, itu pakai yang lain, pasti ke sana pasti beli gitu. Dan itu yang perlu ditekankan untuk pengembangan UMKM-nya. Kemudian yang kedua, aksesibilitas, ini yang problem aksesibilitas. Tetapi kadang pemerintah desa selalu punya inovasi. Kayak kemarin itu di Pantai Matahari, wah ini banyak Pak, pengunjungnya kan sekitar bisa sampai 300 di setiap minggu itu, di hari-hari tertentu itu bisa 300 sampai 500. Kalau setiap hari mungkin 100-an lebih. Kalau orang bawa mobil, ini salipan ini agak sulit gitu. Tapi mungkin perlu pemerintah desa juga, pemerintah daerah juga yang mengatur itu ya, memberikan akses jalan. Tapi pemerintah desa bersolutif itu, nanti parkirnya di sana Pak, cuman agak jauh sih. Nah, kalau parkirnya agak jauh itu, ke akses ini kan harus ada jalan yang tak jenuh. Apa yang ditawarkan? Jadi parkir mobil itu sampai kepada titik itu ada destinasi juga, entah destinasi jualan, entah destinasi view dan segala macam, dan itu yang belum dibangun. Sehingga bisa-bisa memungkinkan berdampak pada daya tarik. Orang tertarik satu kali mengunjungi, berikutnya tidak akan kembali kira-kira. Ya, terima kasih Pak Wilda. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Aminur Rahman ini. Tapi pertanyaannya ini diarahkan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata
dan olahraga. Nggih. Mohon Pak Kadis Pariwisata ini memonitor sekaligus menjawab pertanyaan ini, Pak Kadis. Silakan Pak Iksan. Oke, terima kasih Pak Tahir, Mas Wildan. Ada Ya, dua siap. pertanyaan untuk saya. Pertama tentang perda atau regulasi pengelolaan dan penataan pariwisata. Itu Putus-putus ya. Bisa jaringan di sana. SP Pak Taheri, ya tentunya regulasinya karena ini katanya perda-perda yang dimiliki. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Mas Aminur Rahman, ya kaitannya dengan saksi. Jadi Terputus. mohon izin, mohon maaf, agak terputus. Iya. Ya, mohon maaf ini ada gangguan sinyal itu. Masih terputus-putus Pak Kadis. Pak Kadis keluar. Halo Pak Kadis. Ya, ini rupanya terputus-putus dan sementara kami alihkan dulu kepada pertanyaan lainnya berkaitan dengan digitalisasi. Ini jelas tadi saya sampaikan adalah berkaitan dengan media branding maupun marketing. Seperti itu. Dalam faktanya berdasarkan data di lapangan ini dari tempat-tempat wisata itu yang bisa menjadi semacam pilot project untuk tempat wisata lainnya untuk berkaitan dengan digitalisasi itu yang mana itu? Di wisata sawah itu ada, dia punya digital, dia punya pemasaran ya, punya medsos, punya ini. Kemudian di Giliang itu ada, cuman problemnya pengunjungnya tidak sebanyak ini dan tidak sebanyak yang Bukit Tawaf dan segala macam. Nah, di Bukit Tawaf itu digitalisasinya itu sama Pantai 9 itu dikembangkan oleh netizen sehingga mereka tahu dari itu. Nah, yang potensi sebetulnya juga Bukit Tawaf yang sudah banyak ya, yang kurang lebih setiap hari bisa 300-500 pengunjungnya di situ. Hanya tinggal nanti dikembangkan untuk akses pengunjung lebih luas. Kami pernah tanya itu dari mana sih pengunjung? Hampir secara umum itu dari Madura. Pernah dari luar Madura, daerah apa Lamongan apa itu pendidikan yang tapi tidak terlalu banyak. Tentu itu potensi dikembangkan, dibuat, sehingga hampir semuanya itu ya potensi dibuat untuk promosi digital. Tapi yang sudah ada di Bukit Sawah gitu. Nah, kembali lagi Pak Kair, pemasaran media sosial, portal aplikasi pariwisata itu semuanya hampir belum. Portal aplikasi pariwisata belum, pemandu wisata digital. Kalau pemandu wisata digital sih bisa sebetulnya daerah langsung turun tangan gitu. Pemandu wisata aplikasi audio, kemudian VR itu, kemudian edukasi dan pelatihan digital, hampir semua itu ikut. Kayak kemarin saya ini ikut nggak kalau ada pelatihan apa namanya komunitas wisata baik dengan daerah ataupun provinsi. Terus kenapa nggak dikembangkan? Kita masih perlu SDM ke sana gitu. Dia berpartisipasi pada setiap pelatihan tapi tidak diimplementasikan.
di tingkat ininya. E-commerce untuk produk lokal, kemudian konservasi dan keberlanjutan, dan manajemen pengunjung dan data analis. Berapa data itu basisnya masih belum digital. Sehingga kalau misalnya ditanya, kayaknya kira-kira berapa hari ini gitu kan. Jadi kayaknya kira-kira dan lihat tiket yang keluar. Tapi kalau langsung cek gitu pakai ini, berapa pengunjung setiap hari, langsung kan bisa diakses. Iya. Ya ini tadi pertanyaan Pak Ainur Rahman itu kepada model-model pembayaran itu. Betul. Seperti sekarang ada QRIS Iya, dan ada sebagainya. QRIS. Ini sebenarnya Pak Kadis Pariwisata yang diharapkan menjawab lebih detail. Barangkali sudah tersambung Pak Kadis. Iya. Pak Kadis Pariwisata. Jadi ada ini lagi Pak Kahim. Jadi kalau orang yang membayar pakai QRIS itu, dia bukti bayarnya itu kan tentu kan ada apa namanya? Ada stroke stiker. Jadi ada stroke yang tinggal digelangkan. Dan itu gelang masuk, crack dia bisa masuk. Dan ada gelang yang bisa ini tinggal ambil minuman, jegrek itu langsung masuk. Jadi terakumulasi. Sekaligus dia bayar kontribusi, sudah ada minuman yang harus beli. Satu ada voucher misalnya, voucher 5.000 ini boleh ditukar dengan apapun di destinasi wisata. Boleh foto, boleh apa, langsung tinggal cekrek gitu. Jadi enggak, kalau kan di wisata itu kan ada uang yang receh-receh 5.000, 5.000. Kita keluarkan 50.000 itu kan masih ribet dan segala macam. Tinggal krek langsung. Itu di tempat wisata Sumeneb ada ya? Sumeneb kayaknya perlu dikembangkan kayak itu. Terutama yang sudah pengunjungnya setiap hari itu 500, 300 itu kayaknya penting agar tidak ini kan juga mempercepat layanan. Antrian layanan kalau satu desa itu satu wisata itu sampai 300 500 itu kan numpuk. Tapi kalau pakai itu ngambil minuman langsung keluar. Baiklah Pak Kadis Pariwisata mungkin sudah terhubung Pak Kadis. Ya, ini Pak Wilda berkaitan dengan judul yang tadi itu transformasi community based tourism. Ini kan berarti pergeseran ya, pergeseran. Ini pergeseran dari apa ke apa ini maksudnya ini Pak? Nah, saya melihat ini kan kembali ke konsep dasar ya transformasi, pergeseran dari status desa, ada status desa berkembang, ada status desa tertinggal, status desa yang ini menuju status desa yang mandiri, kira-kira begitu. Sumeneb sudah berlomba-lomba ke situ. Namun saya perhatikan desa mandiri itu sebetulnya menurut saya tidak sesederhana status dan SK ini sudah desa mandiri. Minimal desa mandiri itu terberdaya, ekonominya terberdaya, pelayanannya terberdaya segala macam. Nah di sektor ekonomi, desa kemajuan itu saya masuk lewat wisata. Bagaimana cara membuat masyarakat desa itu mandiri? Wisata. Saya yakini wisata. Karena di wisata itu, bagaimana Mas Yudan kalau dari UMKM-nya? Boleh. Tapi UMKM itu wisata nggak bisa masuk. Tapi kalau wisata dikembangkan, UMKM nanti bisa masuk. Nah itu transformasi agar desa-desa yang betul-betul mandiri itu, masyarakatnya betul mandiri. Punya kemandirian di bidang ekonomi, punya kemandirian di bidang sosial. Karena kalau ekonomi mandiri pastilah pendidikannya juga berlanjut, kesehatan juga berlanjut. Kalau tiap ini punya penghasilan segala macam. Nah, oleh karena itu, saya secara teoretik saya melihat dari 3 aspek, infrastruktur, suprastruktur, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bagaimana akses itu diperbaiki, kemudian pelestarian lingkungan, kelayakan pemukiman, industrialisasi. Kemudian di suprastrukturnya, mobilitas penduduk, proporsi tenaga kerja, ruang lapangan kerja, kualitas hidup. Nah, di bidang suprastruktur itu, saya masih meyakini pariwisata. Pariwisata itu bisa berdampak pada peluang kerja, kualitas hidup, kemudian juga ruang lapangan pekerjaan, akses juga bisa dibangun. Kalau ada wisata bagus itu, pasti berdampak pada ini jalan mau tidak mau harus dibangun ini. Karena banyak orang sudah ke sini, kan nanti bisa berdampak pada infrastruktur juga. Ya, ini berkaitan dengan tadi penjelasan community based tourism dan digitalisasi. Ini kaitannya dengan estimasi keberlanjutan pariwisata pedesaan itu. Gimana kira-kira analisa dari Pak Wilda itu? Keberlanjutan ada 2 dalam perspektifnya. Misalnya keberlanjutan memberikan ruang kepada masa depan, kira-kira gitu. Keberlanjutan memberikan ruang kepada masa depan dan menghindari namanya eksploitasi. Jadi
wisata yang berkembang itu jangan merusak. Jangan merusak lingkungan, jangan merusak ekonomi, jangan merusak ini, biar masa depan anak-anak bisa menikmati. Dan itu satu. Kemudian yang kedua, keberlanjutan dilihat dari perspektif teoretiknya itu, ada sisi ekonominya, ada sisi sosialnya, ada sisi lingkungan etiknya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu, jangan pariwisata itu dikembangkan, misalnya yang disorot itu ya, ada daerah utara, lubang dikembangkan segala macam, tetapi rusaklah lingkungannya. Dan itu tidak environmental etik, etiknya itu bisa terganggu gitu. Jangan kemudian pariwisata yang berkembang ininya, tetapi ini apa namanya ya, masyarakat tidak merasakan apa-apa. Jadi hanya investor yang banyak, terus orang luar yang mengembangkan gitu. Kayak misalnya salah satu wisata yang sudah maju, ini mau dibantu, mau dibeli oleh ini berapa M gitu. Jadi nggak boleh begitu. Jadi keberlanjutannya, menjaga keberlanjutan, jangan digadaikan kepada satu dua orang yang termanfaatkan. Ya, dari hasil penelitian Pak Wilda itu, ini berkaitan dengan aspek lingkungan. Aspek lingkungan, ada salah satu yang memang sudah terindikasi mengancam terhadap keberlanjutan. Saya ambil contoh misalnya seperti di Pulau Giliang. Itu ada pulau kesehatan, pulau oksigen, tapi di sana kendaraan bermotor. Ya, betul. Nah, itu banyak. Nah, itu bagaimana solusinya menurut Pak Waldan? Pak Wildan? Iya, itu yang problem ya sebetulnya ya. Yang kalau yang lain saya perhatikan tidak begitu ini mengancam. Yang tadi yang apa Bukit Sawah, yang Bukit Sawah itu dia justru memberdayakan. Ada sungai-sungai dialiri ke sawah jadi tumbuh dan berkembang. Nah, problemnya seperti yang di Giliang itu yang harus diperhatikan. Jangan hanya memberikan pelayanan cepat kepada pariwisata, lalu ada transformasi dan ini bagus pariwisatanya, tapi environmental etiknya itu diabaikan, maka pelan-pelan akan rusak. Oleh karena itu, apa rekomendasinya misalnya sekarang kan ada listrik, kan ada mobil listrik, bahkan misalnya kalau tidak pakai listrik kepada titik pariwisata yang agak jauh, seperti yang saya sampaikan tadi, orang ke sana bolehlah jalan kaki, tetapi dibuat tidak jenuh gitu. Jadi sepanjang jalan kaki itu ya turun di mana gitu, kemudian ada destinasi, ada UMKM, biar ke sana tidak usah motor, tetapi orang tidak mau juga kalau tidak pakai motor, jalannya jauh, kalau tidak ada daya tariknya. Yeah. Sehingga yang dipertimbangkan itu kalau orang harus turun agak jauh dari pelabuhan, akses ke sana itu dia harus ke titik itu dengan tidak terasa dia jalan jauh karena ada destinasi. Kemudian kalau tidak memungkinkan itu, ya harus pakai mobil listrik dan segala macam, biar tidak mengancam kepada lingkungan etik itu. Apalagi di sana kan memang yang paling ancamannya polusi ya, biar oksigennya tetap bagus. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Pak Wilda tadi tentang keberlanjutan dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kalau dicermati lebih detail, ini sebenarnya ada hal yang strategis berkaitan dengan status aset dan sebagainya. Nah, ini gimana sekarang ini sehingga itu bisa diprediksikan untuk jangka panjang, safe dan sebagainya. Iya. Ada status aset yang pecaton itu. Pecaton milik desa. Ada yang status aset itu milik warga negara yang dikelola. Bahkan ketika saya tanya kepada kepala desa, ini bagaimana kalau milik warga negara yang dikontrak selama 15 tahun, nanti kalau maju kan potensi digugat. Ya, kita buat perjanjian. Jadi ada namanya perjanjian itu agar nanti tidak tiba-tiba karena maju kemudian dikontrak. Saya sampaikan, kenapa tidak dibeli oleh desa? Langsung, biar nanti masyarakat tidak macam-macam dan desa bisa mengelola. Sama saja Mas, dibeli oleh kepala desa, nanti kepala desa yang arogan, ganti kepala desa, dikuasai oleh kepala desa. Jadi sebetulnya kembali kepada yang Pak Kir sampaikan, aset itu harus ada payung hukum yang jelas. Kalau itu punya masyarakat untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak memutus kontrak dengan semena-mena, tapi kita masih peduli terhadap masyarakat, ada perjanjian, ada sudah yang dilakukan itu kontrak 15 tahun, dan itu ada klausulnya, kita tidak akan memberhentikan kontrak selama desa masih membutuhkan. Tapi diperpanjang selama 15 tahun gitu. Kemudian yang kedua, mencegah arogansi kepala desa untuk mencoba menguasai aset. Dan tetap seperti yang Pak Kir sampaikan, kembali kepada payung hukum, kembali kepada di atas materai. Kita percaya, ini kan community-based tourism, percaya betul pada masyarakat, tetapi harus ada perlindungan hukum, khawatir nanti kepastian hukum, khawatir nanti terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ya, ini juga
berkaitan dengan isu yang memang umum bukan hanya di Sumeneb tapi di berbagai tempat wisata itu tentang liberalisasi jasa wisata, Jasa khususnya wisata. transportasi. Nah, ini bagaimana mengantisipasinya? Misalnya seperti Oh naik ya, perahu dan sebagainya. Itu bagaimana itu tarifnya itu? Oh, tarif itu ya. Iya. Nanti kita coba ini ya. Tapi untuk tarif kalau di Sumeneb itu kan dari ke Pantai 9, oh iya Pantai 9, kemudian sama apa segala macam. Sementara yang ada itu kan memang liberalisasi. Kita pasrahkan kepada pasar. Pasaran kepada pasar dan itu kayaknya di luar hubungannya dengan pariwisata. Jadi yang menyediakan bukan pengelola. Memang yang menyediakan ini apa namanya ya? Ya transportasi, baik transportasi laut dan transportasi ini Darat. Itu. darat. Tetapi penting sebetulnya agak ribet gitu ya. Kalau masuk, kalau transportasi darat agak ribet, tapi kalau transportasi laut yang terintegrasi itu yang mungkin bisa kita atur di situ untuk dicegah agar tidak ada permainan harga. Kemudian yang kedua, kita perlu konsep kayaknya setiap orang ke Sumeneb itu langsung paket gitu. Misalnya ini transportasinya segini, ini 3 kunjungan yang bisa dilalui. Yang paling strategis ke Matahari, ke Bukit Tawab, ke Mangrove, ataupun ke Pantai 9. Yeah. Jadi orang bisa langsung bayar pada satu titik itu. Jadi tidak ada permainan harga dan segala macam, terutama yang bagian laut. Dan itu bisa dikelola oleh tourism. Jadi kayak tadi itu Pak Kahir ada apa namanya ya? Ada digital guide tourism itu yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah. Boleh di situ juga diatur dalam pengembangan digitalisasinya. Bahkan kayak ini, kayak yang kami rekomendasikan itu Badan Promosi Pariwisata. Di dalamnya Badan Promosi Pariwisata itu kan sempat yang ditanya oleh Pak Kahir, ini seperti apa badan hukumnya dan seperti apa kedudukannya. Di beberapa daerah itu masuk pada swasta, tetapi intervensi pemerintah dikeluarkan oleh Perbub. Ada Perbub ini khusus apa namanya Badan Promosi Pariwisata Daerah, BPPD. Dari pusat, provinsi ada, itu dibentuk oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh swasta, oleh perwakilan-perwakilan apa namanya ya stakeholder, dan di SK-kan oleh pemerintah, dan keuangannya bukan keuangan pakem tapi keuangan hibah sesuai pengajuan. Dan itu di dalamnya juga merumuskan bagaimana tim guide ya dipromosikan. Kalau mau ke ini langsung ininya guide-nya, transaksinya ada, anggarannya ada gitu, biayanya gitu. Rekomendasi usulan untuk pengadaan BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah itu, sebagaimana diketahui untuk Sumeneb itu kan sudah ada TIC, Tourism Information System Center, TIC itu. Apakah itu nanti tidak overlapping itu? Memungkinkan juga overlap, tetapi bisa memperjelas peran fungsi. Jadi BPIP yang sudah ada di beberapa daerah itu, kalau Information Training Center ya, Tourism Information Center. Tourism Information Center itu kan di bawah langsung dinas pariwisata. Kalau BPIP ini badannya kayaknya dari pusat, daerah, provinsi hingga daerah. Jadi di bawah siapa? Di bawah ini kayaknya langsung. Jadi di bawah pemerintah daerah yang dibentuk, yang diperbubkan, dan bisa juga di bawah dinas, bisa di bawah mandiri, dan itu dikelola oleh swasta. Ada perwakilan dari dinas yang mengisi, itu ada perwakilan dari dinas terkait, disebut Porapar, ada dari akademisi, ada dari Pokdarwis, dan dari ini yang juga periodik bisa 5 tahun dan segala macam. Sekali lagi juga tidak ada anggaran yang pakem, anggarannya adalah pengajuan. Tentang overlap itu, kalau dilihat dari kerjanya, kami belum meneliti begitu dalam itu apa pariwisata informasi itu, tetapi BPIP itu bergerak pada pengembangan promosi, pada kerjasama, pada pembentukan guide dan segala macam, pada wilayah-wilayah itu, pada promosinya. Ya, baiklah Pak Wilda. Mungkin Pak Kadis Pariwisata sudah bisa tersambung ya? Karena ini pertanyaan berkaitan dengan apa yang memang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pak. Terutama tentang pola-pola pembayaran, adanya modernisasi sistem sekarang ini, Pak. Ya. Pak Kadis.
Ya, ini masih belum tersambung, jadi masih menjadi PR untuk menjawab pertanyaan Pak Ainur Rahman tadi nih. Ini Pak Wilda, tadi dari hasil penelitian ini termasuk rekomendasinya, memang banyak poin-poin yang perlu nanti ditindaklanjuti oleh Brida, karena ini bersifat lintas sektor. Betul. Ada Dinas Pariwisata, ada DPMD, ada Diskoperindak, Ya, betul. ada Dinas Perizinan dan sebagainya. Ini mudah-mudahan nanti bisa terintegrasi, terutama dalam hal pendekatan sistemik untuk optimalisasi pengelolaan destinasi wisata pedesaan gitu. Iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lain mungkin, silakan. Izin bertanya, Bapak? Ya, silakan Pak, silakan. Iya, izin. Terima kasih atas kesempatannya. Dari tadi yang pembahasannya terkait adalah pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Sebagaimana kita tahu, kalau berbasis komunitas ini sangat terkait dengan, bukan terkait sih, terpusat kepada figur dan komitmen dari yang punya ide. Seperti tadi dicontohkan dari Bukit Tengleng, dari kemarin mungkin ada apa pantai 9, Pantai 9, Matahari dan sebagainya, termasuk juga Aing Tong Tong, sangat tergantung dari figur yang mengepalai. Banyak terjadi, saya melihat ada beberapa fenomena seandainya suatu pariwisata sudah berkembang dan membuahkan hasil, itu akan diklaim oleh figur tersebut, dan ini akan terjadi permasalahan seandainya figur tersebut purna tugas dari jabatan entah kepala desa, entah tokoh masyarakat di situ. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi, karena sebagaimana kita tahu bahwa pariwisata itu berkelanjutan, tidak hanya untuk 2 tahun atau 1 atau 2 periode seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sebagaimana tahu bahwa Kabupaten Sumeneb itu mempunyai dari 38 kabupaten di Provinsi Jawa Timur mempunyai daya tarik wisata terbanyak. Dan lokasinya itu banyak di kepulauan, walaupun ada di daratan juga, tapi yang menjadi kendala adalah aksesibilitas. Karena saya punya pengalaman, waktu saya ke Giliang, kebetulan saya bareng dengan orang luar yang dia juga tahu ada informasi bahwa Giliang itu pulau oksigen. Jadi dia tertarik ke situ. Dia datang secara mandiri. Cuma yang saya sayangkan, setelah sampai di sana dia kebingungan. Setelah mendarat di pelabuhan di Giliang, dia bingung. Dia mau kemana, terus dia aksesnya naik apa, terus menginap di mana, termasuk juga seandainya mau makan itu di mana. Jadi mungkin yang agak juga kurang pengelolaan selama ini, selain aksesibilitas juga informasi terkait bagaimana dan apa yang harus dilakukan di objek-objek wisata tersebut. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Dengan Hairil, Bapak. Oh ya, makasih Pak. Jadi ini ada masukan untuk beberapa tempat strategis yang sudah populer khususnya seperti Giliang. Ketika tamu-tamu mendarat terutama di dermaga itu ada posko pelayanan pariwisata atau TIC aja, TIC. Sehingga itu bisa dapat informasi kemana perginya, bagaimana bisa pergi ke sana, dan di mana bisa tinggal. Sepertinya ini kalau di Giliang itu sudah banyak homestay sudah dibangun itu. Hanya tinggal sekarang pengelolaan dan integrasi terutama antara 2 desa
dan paling umum ini yang dimotori oleh Dinas Pariwisata nantinya. Betul. Mungkin nanti Pak Kadis Pariwisata bisa menjelaskan. Sebelumnya ini kepada Pak Wilda. Pak Iksan, halo Pak Kadis. Belum connect ini. Belum connect. Mungkin Pak Wilda berkaitan dengan tadi untuk antisipasi kemungkinan jangka panjang. Kalau dikaitkan dengan Pak Kadis Pariwisata tadi kepastian hukum dan ya. sebagainya. Mohon dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih Pak Kahir dan yang bertanya tadi, Pak Hairul, untuk memperjelas kembali bagaimana pengelolaan pariwisata. Saya berangkat dari poin yang ketiga terakhir. Jadi tourism itu dia tertarik ke gili wisata oksigen, pastinya dia mendengar dari beberapa informasi di media sosial. Memungkinkan di situ, jadi dengar dengan segala macam. Berarti cukup bagus di promosinya, bagus di pemasaran digitalnya, bagus di media sosialnya. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa digital tourism itu minimal ada 8 aspek yang harus disiapkan. Jadi seperti yang Pak Kir sampaikan, biar eksistensinya harus dijaga. Tiba-tiba datang menarik, tertarik, tapi nyampe pariwisata agak kebingungan. Berarti hal lain yang tidak ditata, misalnya seperti ya poin-poin yang saya sampaikan disiapkan itu portal aplikasi pariwisata. Nyampe ke sana, jadi ini langsung ada petunjuk gitu. Kemudian yang kedua, pemandu wisata digital. Itu yang berkaitan dengan digitalisasi kalau disempurnakan konsep digital tourism. Bahkan ada edukasi dan pelatihan digital terhadap masyarakat. Jadi kalau masuk ke sini, ke aplikasi ini, masyarakat harus melayaninya bagaimana gitu. Kemudian ada homestay digital. Nyampe ke sana, oh saya ke homestay dulu. Jadi tinggal klik gitu, oh ini sudah di menunya wisata Giliang. Saya ke homestay dulu, nanti ke homestay tanya. Jadi terangkum di situ semuanya yang dipersiapkan. Kemudian ada e-commerce untuk produk lokal. Kemudian juga ada manajemen pengunjung dan analitik. Jadi tidak hanya itu ya. Kalau digitalisasi wisata tidak hanya pada aspek pemasaran, biar orang-orang tidak kecewa nyampe ke sana gitu. Bahkan bukan hanya itu ya, bukan hanya apa namanya ya, bukan hanya yang seperti tadi nggak tahu arah mau kemana. Ada yang justru kecewa gitu. Oh ini kok tidak sesuai ya dengan yang ininya, destinasinya fotonya bagus, ini kok nggak sesuai gitu. Karena yang lain tidak dipersiapkan secara matang, mulai dari guide-nya, mulai dari produknya yang berbasis digital, mulai dari homestay-nya, mulai dari lain-lainnya. Kemudian yang kedua, sama dengan figur yang digerakkan oleh figur. Sebetulnya figur itu hanya sebagai pemantik. Sama dengan yang saya sampaikan di Bukit Tawaf itu, dia memang digerakkan oleh figur kepala desa yang hari ini menjadi konsep GBT itu. Tetapi setelah berkembang, saya tanya itu sama informan itu, sama kepala desa, sama pengelola wisatanya, sudah dia tarik diri sudah. Jadi figur itu sudah mulai menghindar agar nanti betul-betul masyarakat percayanya tinggi gitu. Dia mulai tarik diri, nanti biar BUMDes, bahkan mungkin berupaya BUMDes harus kuat nanti. Dan itu memberikan contoh, memungkinkan ya, siapapun jadi kepala desa nanti, ya kayak saya misalnya, jangan ikut campur gitu. Dan itu kan perlu keluasan figur. Tetapi nggak bisa kita biarkan begitu tanpa payung hukum. Mungkin ada di Perda Desa Wisata, mungkin Perda Wisata Desa. Nanti oleh karena itu, payung hukum itu dan kepastian hukum, kita tidak bisa pasarkan kepada peraturan desa sama peraturan kepala desa. Tapi perlu namanya Perda, Perbuk, yang mengatur tentang pengelolaan pariwisata nanti. Ini begitu. Ya. Jadi berkaitan dengan masukan dari peserta podcast dan penjelasan dari Pak Wilda selaku narasumber pada kesempatan ini, ada satu kunci yang memang sangat penting sekarang ini, dan mudah-mudahan ini diikuti oleh Bapeda menjadi catatan terutama untuk formulasi RPJMD Kabupaten Sumeneb 5 tahun ke depan, bahwa pengelolaan tempat wisata, terutama wisata-wisata baru yang sudah muncul dan berkembang di pedesaan, ini perlu pendekatan sistemik atau lintas sektor. Dan itu harus dilakukan sehingga ketika masuk bukan parsial. OPD, tetapi terintegrasi dari berbagai urusan. Karena memang di tempat-tempat wisata itu bukan hanya dinas pariwisata, tapi DPMD, karena secara kelembagaan ada BUMDes, ada kepala desa, lalu dinas lingkungan hidup berkaitan dengan kualitas lingkungan, juga ada Diskoperindak, sehingga ketika di sana juga di mana makan atau UMKM lah secara umum, lalu juga dinas perhubungan berkaitan dengan transportasi, juga bahkan dinas kesehatan, ya fasilitas-fasilitas
kesehatan, bahkan minimal P3K-nya P3K. tersedia di P3K. masing-masing tempat wisata. Apalagi yang memang rawan terhadap kecelakaan dan sebagainya, Betul. seperti di kepulauan dan Iya, sebagainya. betul. Jadi ini memang perlu sudah mendapatkan perhatian, Iya. pendekatan sistemik atau lintas sektor dalam optimalisasi pengelolaan wisata. Karena Iya. ini eman-eman Betul. masing-masing desa atau dalam hal ini kepala desa sudah punya inisiatif dan itu sudah diwujudkan dalam bentuk berbagai tempat wisata seperti tadi Bukit Tawab di Pagar Batu, Kita tahu, iya. Pantai Matahari di Desa Lobuk, Pantai betul. 9 di Gili Genting, Sumber Raja di Rombio betul. Timur, Iya. lalu sawah Kalina Bato Kalina Bato, di Lempang, iya. Pantai Tanaros di Ambuntan, lalu wisata oksigen di Giliang, Iya. dan banyak sekali. Ya ini tinggal diorganisir menjadi objek wisata yang sinergi, terutama dalam rangka menarik wisatawan dari luar dan menjadikan Sumeneb sebagai kota wisata. Apalagi beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan program Visit Sumeneb Year dan sebagainya itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Wilda. Jadi dua promosi dan dua konsep yang menurut saya sederhana ya, kita bisa teliti lebih lanjut untuk itu. Antara wisata itu menghilangkan kejenuhan atau mengobati penasaran. Nah, jangan-jangan yang ke Sumeneb itu hanya mengobati penasaran. Oh, ini ada yang menarik, penasaran, datang, ternyata nggak kembali lagi. Jadi beda dengan konsepnya itu mengobati kejenuhan. Jadi kalau mengobati kejenuhan, dia berulang kali datang, berulang kali. Maka oleh karena itu, untuk menjaga berulang kali datang terus itu, seperti yang Pak Kir sampaikan, ini perlu disiapkan. Jangan sampai ke sana posang gitu. Jadi kesasar, ini dia nggak datang lagi. Dan disiapkan, terintegrasi, dan semua hal. Kemudian yang kedua, jangankan turis, saya pernah dekat rumah ini kan rekomendasi juga dari pariwisata itu kemarin, cobalah teliti di Lekung. Lekung itu wisata kampung pasir. Dalam konsep daya tarik wisata sangat luar biasa, bagus sekali. Kulturnya bagus, budayanya bagus, pasirnya bagus, putih, ramah. Tetapi saya sebagai orang lokal ke sana, ini mau kemana gitu. Akhirnya cari, Pak, ini kemana Pak gitu. Ayo lihat ke rumah saya gitu. Jadi nggak ada pemandu guide. Jadi dia masuk nggak ada penyambutan gitu. Bahkan nggak bisa membedakan ini wisatawan atau ini hanya orang lewat dan segala macam itu. Sehingga ke sana harus mau kemana, apa mau tidur-tiduran di pasir, apa mau lihat rumah kuno yang ada pasirnya, atau mau kemana. Kan itu kan diperjelas begitu. Sehingga lagi-lagi tidak hanya mengobati penasaran, tapi merasa enak dan nyaman ke sana. Pasir itu unik, bagus, bahkan bagus sekali itu. Kemarin kami di kampus juga meneliti tentang pasir sebagai kasur kesehatan dan segala macam itu didanai oleh pemerintah. Itu mahasiswa yang meneliti sampai 40-50 juta itu uniknya, bagusnya. Tetapi perlu juga nanti untuk berdampak bagus sama masyarakat, ekonomi, sosialnya perlu ada pengelolaan yang terintegratif, kolaboratif, partnership, dan segala macam itu. Ya, ini ada opini dari Pak Wilda selaku narasumber bahwa wisatawan datang ke Sumeneb itu karena penasaran. Penasarannya itu karena marketing dan branding berbasis digital itu. Oh, itu nggak kembali lagi. Ya. Nah, ini justru dalam perspektif bisnis, kesan pertama sudah menggoda, selanjutnya terserah wisatawan. Betul. Dalam arti ini harus digarisbawahi untuk selanjutnya itu bagaimana wisatawan ini datang lagi. Oleh karena itu perlu segera pembenahan, terutama di lintas sektor yang masih belum lengkap, sehingga Sumeneb itu menjadi kota wisata yang bisa diandalkan. Betul. Seperti halnya Batu, Malang, Bali, dan sebagainya. Ini peran dari Bapeda dan Dinas Pariwisata, BPMD, dan OPD-OPD lainnya, terutama di bawah koordinasi Bapeda. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan yang signifikan, terutama memasuki tahun baru, pembangunan Kabupaten Sumeneb yang akan diformulasikan dalam RPJMD 5 tahun ke depan. Terima kasih kepada Pak Wilda, dan masih ada pertanyaan ya? Ini sudah selesai, mungkin ada closing statement dari Pak Wilda. Untuk orang Sumeneb, stakeholder dan semuanya, saya bukan pecinta healing dan tourism, tetapi saya cukup banyak mengunjungi wisata setiap daerah.
ke Jogja, ke Bandung, ke Malang, ke Banyuwangi dan segala macam. Hampir sama destinasinya, bahkan jauh menarik. Sumeneb itu menarik sekali. Sumeneb, problemnya hanya bagaimana kita mengelola dengan baik, optimal, sehingga itu berdampak signifikan pada daya tarik pengunjung, kemudian pada ekonomi, pada sosial dan lain-lain. Dan saya bisa katakan wisata-wisata yang dibanggakan oleh beberapa turisme itu, Sumeneb itu ada semua di Sumeneb itu. Mulai wisata budaya, wisata religi, wisata pasir di lain nggak ada, wisata religi di lainnya yang nggak ada, wisata panas-panasan di lainnya nggak ada, pantai Sembilan di lainnya nggak ada, wisata karang di Banyuwangi yang terkenal wisata karang Sumeneb juga ada semua. Tinggal bagaimana kita mengelola, bagaimana masyarakat juga sadar wisata memberikan dukungan. Ya, terima kasih Pak Wilda. Jadi sebagai kota wisata, Sumeneb nantinya keunggulan komparatif sudah ada, hanya tinggal sekarang memperkuat keunggulan kompetitif. Sehingga wisatawan dari luar Sumeneb banyak berdatangan, apalagi tadi info dari Pak Kadis Pariwisata, targetnya yang 1,5 juta tahun 2024 ini insya Allah tercapai, karena pada bulan ke-10 ini sudah tercapai kurang lebih 1,35 juta. Berarti ini suatu prestasi dan suatu indikasi daya tarik wisatawan ke Kabupaten Sumeneb. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta podcast pada siang hari ini. Kita ikuti seri ke-7 dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.